Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera dan selamat minggu bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam warta jemaat. Beberapa penekanan warta jemaat minggu ini adalah: yang pertama, pelaksanaan PJJ dalam 4 sektor dapat kita lakukan secara mandiri dan channel YouTube GBKP Runggun Cibinong. Panduan ibadah PJJ juga sudah disiapkan majelis gereja untuk jemaat semua. PJJ kita dilakukan setiap hari Rabu malam dimulai jam 8 malam. Mari kita menyembah Tuhan melalui ibadah PJJ di rumah kita masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan PA kategorial, Mamre, Moria, Permata, dan PA remaja juga kita laksanakan secara metode daring atau Zoom meeting. PA Mamre dilakukan setiap hari Kamis jam 8 malam. PA Moria dilakukan hari Senin jam 8 malam, PA Permata dilakukan Sabtu malam, PA Remaja dilakukan hari Minggu siang. Mari kita ikut ambil bagian untuk mengikuti PA kategorial yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah memberikan janji iman, persepuluhan, dan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita semua. Yang keempat, majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan untuk semua jemaat di minggu-minggu ini. Yang kelima, jangan lupa mensubscribe channel YouTube GBKP Runggun Cibinong. Kita juga dapat mengajak saudara-saudara kita untuk mendukung channel YouTube GBKP agar mensubscribe channel YouTube GBKP Runggun Cibinong yang sudah kita persiapkan. Begitu juga kita yang ingin membantu dana gugus COVID dapat mentransfer ke rekening Bendahara Runggun. Untuk lebih lengkapnya, warta jemaat kita dapat kita lihat di WA Group PJJ masing-masing dan di WA Group kategorial. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Mamre, yang memimpin kita melihat kehidupan Mamre sebagai orang yang telah dipilih Allah untuk memperjelas berkat-Nya bagi dunia ini. Sebagai bapak di dalam keluarga, Mamre dipilih sebagai imam untuk membawa seisi keluarga beriman kepada Allah, sehingga seisi keluarga mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian. Mamre juga dipakai Allah untuk peduli dan pemberi kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Sewaktu kita berdiri, mari kita memuji dan mempermuliakan Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 64 ayat pertama dipandu pemusik dan song leader kita. Dan bunyi guru riuhku dengan
dalam nama Allah Bapa yang menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang menjadi teladan manusia, dan di dalam nama Roh Kudus sumber kekuatan dan hikmat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Invokasio kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Marilah kita memuji Tuhan berdasarkan firman Allah ini melalui Kidung Jemaat kita nomor 387, dipandu singer dan organis. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Ketidakmampuan manusia melakukan perintah Allah. Saudara-saudari, melalui anugerahnya Allah telah menggenapi janjinya dengan memberikan berkat-Nya kepada kita manusia. Apakah kita sudah menghargai berkat-Nya itu di tengah-tengah kehidupan kita? Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Allah telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Mamre sebagai bapa di tengah keluarga untuk membawa keluarga tetap setia dalam anugerah Allah. Apakah sudah dilaksanakan Mamre? Kami mengaku Tuhan, sering kami lupa terhadap panggilan-Mu sebagai bapa di tengah keluarga. Sering kami tidak memperlihatkan gambar dan rupa-Mu, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Ucapan perbuatan yang seharusnya menjadi teladan sering menjadi batu sandungan. Sebagai imam, sering kami tidak sanggup membawa keluarga kami dekat dengan-Mu. Tuhan, ampuni dan kuatkan kami. Dalam nyanyian kita, marilah kita merenungkan ketidakmampuan kita menjalankan perintah-Nya. Kita naikkan Kidung Jemaat kita nomor 402, dipandu oleh singer dan organis kita. Tuhan
Jemaat, kami persilahkan untuk berdiri. Janji Allah yang menguatkan Mamre. Allah tidak menginginkan kematian orang yang berdosa, tetapi Tuhan senang dengan orang yang mau menyadari dosanya, yang menyesali dosanya serta bertobat. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang mau menyadari dan mengakui dosanya, yang percaya akan kasih setia Allah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Yesaya 44 ayat 2, Kejadian 17 ayat 7. Mari kita naikkan lagi pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 410 dipandu singer dan organis. Jemaat, kami persilahkan duduk. Tiba saatnya kita pembacaan firman Tuhan bagian pertama. Firman Tuhan bagian pertama diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 3, begini isinya. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, saudaraku yang di rumah semua. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Sampai hari ini juga Tuhan memberkati kami. Kami boleh mengikuti ibadah Tuhan. Walaupun kami masih mengikuti ibadah secara online, tapi bukan berarti Roh Kudus-Mu
jauh dari kami. Tapi kami yakin dan percaya pada saat ini, sekarang ini, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita baca nanti secara responsoria yang diambil dari 2 Samuel 9. Kita buka Alkitab kita 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan membacakan ayat ganjil, saya minta saudara nanti membacakan ayat yang genap. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan di Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. "Mefiboset," jawabnya, "inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, "Segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja, adapun kedua kakinya timpang. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus, hari ini tema bagi kita sesuai dengan hari liturgi gerejawi. Hari ini kita merayakan HUT Mamre ke-25. Ya, jadi HUT hari ulang tahun Mamre. Mamre adalah kaum bapak atau perbapan. Jadi tema bagi kita adalah Bapa yang setia dan penuh kasih. Bapa yang setia dan penuh kasih. Jadi saudaraku, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana kita belajar sebagai sosok Bapa yang ditampakkan di dalam kehadiran Daud. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana sosok Bapa, sosok ayah yang penuh kasih ditampakkan oleh Daud. Jadi mari kita lihat kata setia, ya, bahan kita Bapa yang setia dan penuh kasih. Kita akan lihat setia itu apa artinya. Setia artinya berpegang teguh pada janji. Ya, setia tetap dan teguh hati pada perjanjian. Daud, ya, setia berpegang teguh pada perjanjian dengan Yonatan. Yonatan adalah sahabat Daud. Sehingga Daud mengingat bahwa dia pernah berjanji kepada Yonatan. Yonatan ini adalah anak Saul. Tapi berulang-ulang kali Saul mau membunuh Daud,
Daud terlepas dari cengkraman ataupun kematian yang ditimpakan oleh Saul kepada Daud. Karena apa? Karena Yonatan mengatakan, larilah, ya, sembunyilah karena bapakku akan membunuh kamu. Sehingga Yonatan selalu menolong Daud, sehingga Daud menjadi bersahabat dengan Yonatan. Dan ketika Yonatan meninggal, sebelum dia meninggal, Daud berjanji bahwa keturunan Yonatan akan dia kasihi, akan dia berikan yang terbaik bagi keturunannya. Dan itu dia lakukan dengan apa? Hari ini kita belajar dari teks tadi bahwa ya, kita akan belajar bagaimana seorang Mefiboset, ya. Mefiboset adalah anak keturunan dari Yonatan. Yonatan adalah anak Saul. Saul adalah raja pertama di Israel. Jadi Yonatan ini mempunyai anak laki-laki yang cacat kakinya, namanya Mefiboset, ya. Dia cacat kakinya karena pada saat ayahnya Yonatan dan kakek Saulnya meninggal di Israel, ketika mendengar kabar kematian ayah dan kakek Mefiboset, pengasuhnya atau inang pengasuh menjadi panik, ya. Dia panik dan membawa Mefiboset yang pada saat itu umurnya sekitar 5 tahun. Tapi karena dia panik, dia berlari dan Mefiboset jatuh, dan akhirnya Mefiboset cacat kakinya duanya, ya. Jadi karena dia panik, pengasuh itu tidak sengaja menjatuhkan Mefiboset sehingga dia menjadi cacat, ya. Daud adalah seorang raja saat itu, menggantikan Saul. Dan pada saat itu ketika raja yang bukan keturunan keluarga Saul, dia akan menghabisi seluruhnya, begitu. Jadi setiap raja yang muncul, keturunan yang lain akan disingkirkan. Nah, Daud tidak seperti itu, sehingga raja Israel ini mengatakan bahwa adakah keturunan Saul, adakah keturunan Yonatan yang masih tinggal, katanya tadi di dalam teks kita, apakah masih ada? Dia bertanya kepada Ziba. Nah, Ziba ini adalah hamba dari Saul, ya. Ziba ini mempunyai 14 orang anak laki-laki dan sekitar 20-an hamba. Jadi selama masa kerajaan Saul, ya, Ziba ini menjadi hambanya. Tapi ketika Saul tidak menjadi raja dan Yonatan juga meninggal, ya, Ziba ini menguasai harta kekayaan Saul. Dan Mefiboset karena dia cacat, dia tinggal, ya, di rumah seorang kaya yang bukan di rumah Ziba sendiri, tapi dia tinggal menumpang di rumah orang lain. Yang tadi kita lihat di ayat Alkitab yang dikatakan dia tinggal di rumah, mari kita lihat bersama-sama. Dia tinggal di rumah Makhir bin Amiel dari Lodebar, ya. Jadi menyedihkan sebenarnya, seorang raja, mantan raja orang tuanya, tapi dia tinggal menumpang dengan orang lain. Bahkan hamba-hamba bapaknya pergi menguasai harta kekayaan bapaknya. Jadi ada satu orang yang masih tinggal, kata si Ziba kepada Daud, yaitu Mefiboset, ya, tapi dia cacat. Jadi Daud tidak memperkarakan dia cacat. Daud mengatakan karena dia memang mengasihi, dia bilang panggil dia kemari, ya, antarkan dia kemari. Jadi dia menghadap raja dan dengan rendah hati Mefiboset datang, ya. Walaupun dia mantan anak raja, tapi dia tahu bahwa saat ini bapaknya bukan penguasa, ya. Saat ini adalah Daud yang menjadi penguasa. Daud adalah sahabat ayahnya, ya. Jadi dia datang, dan dia datang dengan, ya, bertekuk lutut, hamba Tuanku, ya. Tapi dibilang Daud, jangan takut, ya. Tadi katanya gitu, jangan takut, aku akan mengasihimu dan engkau dan keluargamu akan tinggal bersamaku. Dan luar biasanya kasih Daud ini, Daud mengatakan bahwa Mefiboset boleh makan sehidangan di mejanya. Artinya apa? Daud menganggap Mefiboset ini sebagai anaknya sendiri. Bahkan lebih dari itu, tempat tinggal dan harta tanah yang dimiliki oleh kakeknya Saul dikembalikan kepadanya. Dan ada yang mencatat sejarah bahwa selama 18 tahun tanah itu, harta yang dimiliki oleh kakeknya Mefiboset itu dikuasai oleh Ziba. Tapi dikatakan Daud kepada Ziba, kembalikan semua harta tuanmu kepada Mefiboset, dan engkau dan semua anakmu dan hambamu, ya, bertugas untuk melayani Mefiboset dan seluruh kebutuhannya. Dan pada saat itu siapapun menjadi raja, ya, sebagai rakyat harus tunduk kepada raja, dan Ziba tunduk kepada Daud. Sehingga semua, ya, harta, semua kepemilikan Saul dikembalikan kepada Mefiboset.
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini dapat kita mengambil satu kesimpulan, Bapa yang setia dan penuh kasih. Kita akan mengambil kesimpulan bahwa yang pertama, Bapa yang setia itu mau rela berkorban, ya, mau rela berkorban untuk walaupun itu bukan anak kandungnya, ya. Jadi disitulah bisa kita lihat bagaimana karakter Bapa yang setia dan penuh kasih ini. Kita lihat dalam karakter Yesus Kristus. Dia adalah Bapa yang setia bagi saudara dan saya. Bapa yang selalu setia dan penuh kasih, yang rela berkorban bagi saudara dan saya, yang kita adalah seperti Mephiboset yang cacat. Ya, kita tidak sempurna, bahkan tidak layak untuk dikasihi. Tapi begitu besar kasih Allah bagi kita melalui Yesus Kristus, Dia rela mati bagi saudara dan saya. Luar biasa. Jadi kasihnya, ya, tidak menutup matanya, ya, untuk mengasihi kepada kita semua, karena Dia memang adalah kasih. Allah itu adalah kasih dan Dia setia pada janjinya. Karena Dia melihat bahwa manusia ini tidak ada yang sempurna. Selalu ada sisi gelap manusia itu, selalu ada cacat. Tapi bukan cacat itu yang dilihat Tuhan Yesus. Demikian juga Daud, bukan kecacatan Mephiboset yang dia lihat, tapi Daud melihat bahwa dia mau, ya, memenuhi janji dan setia dan kasihnya kepada Mephiboset. Demikian juga Yesus. Yesus mau mengasihi kita yang cacat ini, yang tidak layak untuk dikasihi. Nah, saudaraku, berkaitan dengan ulang tahun Mamre, apakah, ya, kamu sebagai Mamre Bapak sudah penuh dengan kasih dan setia kepada keluarga? Apakah kamu sebagai seorang Bapak sudah mencerminkan kasih itu adalah seperti kasih Kristus bagi kita? Tidak gampang, karena Yesus berkorban, ya, meskipun kita itu jahat, meskipun kita itu berdosa, tapi Yesus mengasihi kita dengan sungguh. Seorang Bapa juga, sebagai Bapa yang setia dan mengasihi, harus menjadi teladan di dalam sikap, di dalam perkataan, di dalam pikirannya. Harus menjadi teladan, ya, yang mau setia, mengampuni, mengasihi, bukan jadi bos untuk dilayani. Tapi seorang Bapak yang mau melayani dengan sungguh, baik di rumah, baik di pekerjaan, baik di gereja maupun dimanapun. Yang kedua, saudaraku, Bapak yang mau menyelamatkan dan rela berkorban dan memulihkan status kecacatan yang ada mungkin dalam keluarga kita, ya. Daud, seorang Bapa yang mengasihi, dia mau menyelamatkan dan memulihkan kondisi keadaan Mephiboset yang tadinya dia numpang sama orang lain, yang tadinya dia tidak dianggap karena dia cacat, ya, tidak dianggap. Tapi Daud, mari datang kepadaku. Bukan hanya diberikannya dikasihi kau sebagai anak, tapi dikembalikan statusnya, tanah akan diberikan kepadamu dan hamba-hamba bapakmu dan kakekmu akan menjadi bekerja bagimu. Ya, jadi begitupun kita. Ketika kita mau, ya, menyelamatkan, berkorban dan mengasihi orang lain, Tuhan akan mengembalikan status kita. Tuhan akan memperbaiki kecacatan dalam diri kita. Jadi kepada Bapak-bapak, jangan takut untuk berkorban bagi anak-anak, untuk istri dan untuk siapapun ketika ada waktu. Ya, karena kenapa? Tuhan akan memampukan dan memulihkan semuanya. Martabat kedudukan dipulihkan. Jadi ketika sekarang ini mungkin kamu mengalami kesulitan, stres tinggi, tuntutan banyak, di pekerjaan mungkin gaji dipotong, sampai di rumah juga tuntutan istri dan anak banyak, tapi Bapa yang setia akan tetap bertahan. Bapa yang setia akan mau berkorban dan terus mengasihi. Yang ketiga, Bapak Daud, ya, yang setia dan mengampuni. Dia rela mengampuni. Walaupun mungkin sebagai manusia ada ketakutan tersendiri, karena dia adalah anak dari raja yang pertama. Jadi ada ancaman kalau dia itu anak raja, tentu nanti bisa diambil ini kedudukan ini kalau dikasih ruang. Apalagi tinggal dalam satu rumah, ya, tinggal bersama dalam satu istana. Tapi karena kesetiaan Daud, ya, karena kasih Daud kepada Yonatan, dia mengesampingkan ketakutan-ketakutan itu. Dia tetap mengasihinya seperti anaknya sendiri. Jadi kita pun
semua sebagai Bapak, Mamre, jangan kamu takut. Ya, apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia akan tetap setia. Ya, walaupun banyak ancaman, tapi Tuhan tetap akan menyelamatkan. Banyak tantangan, Mamre, tapi tetap kamu akan dikuatkan. Yang keempat, Bapa yang penuh cinta kasih. 1 Yohanes 3 ayat 1-3, Ogen kita. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, besar sekali kasihnya. Berharga kita di matanya. Sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal satu-satunya untuk keselamatan kita. Yang memang kita tidak pantas menerima keselamatan itu. Kalau Dia baik, pantas nggak apa-apa. Ini kita tidak pantas satu. Tapi karena kasihnya yang begitu besar, Dia rela memberikan anaknya yang tunggal bagi kita. Inilah landasan kita semua, Mamre, Muria, dan kita semua perpulungan, melakukan apapun yang terbaik atas nama kasih Yesus itu. Sehingga tidak ada luka batin. Ketika orang lain tidak berbuat baik kepada kita, kita tidak masalah, karena kita melakukannya atas dasar kasih Tuhan Yesus. Bukan karena terpaksa, bukan karena saudara baik pada saya, bukan karena saudara lebih kaya, bukan saudara karena lebih miskin nanti kalau kaya saudara membantu saya, bukan. Saya melakukan karena Yesus sudah mengasihi saya, sudah menyelamatkan saya, sudah memberikan nyawanya bagi saya. Itulah menjadi dasar kita untuk selalu mengasihi. Terkhusus kamu, Mamre, rasakan betapa besar Tuhan mengasihi sampai sekarang. Kamu diberkati, kamu disertai, ya. Mungkin mempunyai istri, anak-anak, dan semua. Lihatlah betapa luar biasa berkat Tuhan, pekerjaan sampai sekarang. Jadi dengan itu kita harus bersyukur. Dengan itu kita harus, ya, setia. Jangan melihat kekurangan, tapi mari kita lihat berkat Tuhan yang luar biasa disiapkan bagi kita. Tidak ada yang sempurna. Kita semua adalah Mephiboset yang baru, penuh kecacatan. Tapi dengan begitu tidak berhenti kasih Tuhan bagi kita. Jadi tetaplah kamu, Mamre kami, dimanapun kamu berada, menjadi Bapa yang setia dan mengasihi, terutama setia dan mengasihi keluargamu. Apapun yang terjadi, kasihi mereka, cintai mereka, lakukan seperti yang Yesus lakukan, berkorban, mengampuni, dan mengampuni. Mengasihi, dan mengasihi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami mau mengingat akan kehadiran dan kasih Tuhan bagi perbapan atau Mamre kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau berkati semua Mamre kami, supaya boleh menjadi Bapa yang setia dan penuh kasih, Bapa yang selalu mengampuni, Bapa yang selalu memperhatikan istri dan anak-anaknya. Tuhan Yesus, mari jamah semua Mamre kami, supaya Mamre kami tetap dalam keadaan hati damai sejahtera, iman yang teguh, menjadi teladan di dalam keluarga. Tuhan, pakai Mamre kami Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka. Demikian juga kami Bapa sebagai ibu dan anak-anak boleh mendukung dan juga boleh saling mendoakan, sehingga Bapak kami pun tetap sehat dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang terkasih dimanapun kamu berada, mari kita bersama berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mari kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Tibalah saatnya kita memberikan persembahan syukur kita bagi Allah. Firman Allah yang menguatkan kita memberikan persembahan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembari kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat kita nomor 415 ayat 1 yang dibawakan singer dan pemusik kita. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari dan juga kami bersyukur karena kami diciptakan Tuhan, karena kami adalah alasan kasih Tuhan begitu besar bagi kami. Berharga kami di mata Tuhan, sehingga sampai sekarang pun Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan kesehatan dan berkat-berkat yang lain melimpah dalam hidup kami. Walaupun mungkin banyak kekurangan sana sini, tapi bukan itu menjadi fokus kami. Fokus kami adalah kepada Tuhan Yesus dan kami bersyukur atas semuanya. Di kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Mari Tuhan Kau berkati menjadi berguna bagi gerejamu, berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan dan pelayanan gereja GBKP terkhusus Surgun Cibinong ini. Tuhan berkati juga semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami, supaya kami mampu menggunakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami juga Bapa untuk kami terus bersyukur atas rahmat dan berkat-Mu. Walaupun mungkin kami saat ini sedang mengalami persoalan yang sulit, ekonomi yang menurun karena pandemi COVID-19, tapi tidak akan surut iman kami kepada Tuhan. Kami tahu kami dibentuk dan diproses. Iman kami akan terus berkembang Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tiba saatnya kemenangan atas masalah kami akan kami dapat. Bersama dengan Roh-Mu Tuhan kami dikuatkan. Dan pada hari ini pun kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken emeritus, Nora, Naras, dan keluarga. Tuhan memberkati seluruh hamba-Mu ini dan keluarganya dimanapun berada. Berkati Bapa, beri kesehatan, damai sejahtera. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hamba-Mu tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau akan memberkati seluruh pelayanan dan pekerjaan mereka. Dan anak-anak mereka akan berhasil Tuhan. Tiada mustahil bagi Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh pengurus PCC, pengurus kategorial, pengurus multimedia, dan semua yang boleh mengambil bagian di dalam kegiatan pelayanan gereja GBKP Cibinong ini. Tuhan berkati satu persatu. Berikan kesehatan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan selalu ada dalam hati mereka. Cukupkan keperluan mereka, beri kesehatan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga ya Bapa, hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, mari Engkau berkati Nanderio Ginting, Engkau memberkati Biring Pani Sinukaban, Iting Igel Barus, Karel Sembiring. Tuhan, berkati seluruh saudara-saudari terkasih kami ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan pemulihan Bapa. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau Allah kami yang selalu setia dan menyertai dan memberikan pengharapan dan kesembuhan. Engkau juga memberkati keluarga yang boleh mendukung kesembuhan saudara-saudari kami ini. Berkati obat, perawatan yang dia terima, sehingga mereka boleh pulih Tuhan.
Demikian juga Bapa, hamba-Mu berdoa untuk gereja GBKP Cibinong ini. Tuhan berkati. Ada pergumulan karena ibadah belum boleh Tuhan. Belum boleh ibadah minggu di tempat ini. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kau akan memberkati tiba waktunya, bahwa kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun saat ini kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan juga hadir di situ. Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga Mamre, Muria, KKR, Permata, dan lansia Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati, beri kesehatan, berkati dengan berkat yang melimpah. Juga Tuhan, cukupkan semua kebutuhan dengan pekerjaan mereka. Mereka boleh mencukupkan kebutuhannya hari lepas hari. Dan ketakutan, kecemasan tidak ada lagi pada kami, tapi pengharapan dan semangat dari Yesus dan Roh Kudus akan menemani kami setiap saat. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu yang mungkin tidak kami sebutkan satu persatu ke hadapan Tuhan. Tuhan dengar doa dan pergumulan mereka. Tuhan akan memberikan jawaban terhadap pergumulan mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyebutkan tekad kita. Saudara-saudari, Allah memanggil Mamre menjadi bapak dan imam untuk membawa seisi keluarga takut akan Tuhan. Kami bertekad Tuhan, kami akan bertanggung jawab sebagai bapak dan imam di tengah keluarga. Allah juga memberi tanggung jawab yang lebih besar, yaitu membawa kebaikan ke tengah-tengah gereja dan masyarakat. Kami bertekad Tuhan, memakai diri kami membawa kebaikan-Mu di dunia ini. Kami juga bertekad Tuhan menghargai dan menolong Mamre agar mampu melakukan yang baik di mata Tuhan. Untuk menguatkan tekad kita kepada Allah, mari kita bersama-sama bernyanyi Kidung Jemaat 416 ayat 1 dibawakan singer dan pemusik kita. Bersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak pulau. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Mari bersama kita akan berdoa. Doa Bapa kami kita sebutkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku, masuklah ke dalam kehidupanmu untuk memperlihatkan kasih setia Allah terhadap semua manusia, agar engkau setia dan memegang janjimu dengan Tuhan. Untuk menjalankan itu, terimalah berkat dari Allah. Aku memberkati, mengawal dan memperlengkapi engkau untuk memegang janji itu, dan perbuatlah yang sesuai dengan kehendakku. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Amin.